Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen atau LP2K Jawa Tengah menilai, masyarakat berhak mendapat ganti rugi berupa pengembalian selisih harga dan biaya perawatan kerusakan mesin apabila dugaan pengoplosan BBM dengan RON 90 atau Pertalite menjadi RON 92 atau Pertamax terbukti. Kepala LP2K Jawa Tengah, Abdul Mufid mengatakan, polemik yang melibatkan 4 petinggi Pertamina belakangan ini cukup menggemparkan publik. Pasalnya, Kejaksaan Agung mengungkap jika terjadi praktik blending di depo untuk menjadikan BBM RON 90 menjadi RON 92. Namun, Pertamina langsung membantah keras dan memastikan jika BBM yang ada di pasaran sudah sesuai dengan ketentuan. Dua keterangan yang berbeda tersebut lantas menimbulkan kebingungan dan ketidakpercayaan di kalangan masyarakat sebagai konsumen Pertamina. Apabila terbukti ada dugaan pengoplosan BBM, lanjut Mufid, maka Pertamina telah melanggar hak konsumen seperti yang tertuang dalam UU Perlindungan Konsumen atau UU PK. Oleh karena itu, konsumen dalam hal ini masyarakat, berhak melayangkan gugatan serta meminta ganti rugi ke Pertamina. Ganti rugi itu bisa meliputi selisih harga dan atau kerugian material. Terbukti ada bahwa terjadi blending dan itu masuk sampai pada distribusi penjualan ke masyarakat. Kerugian pertama kan material ya. Material dari apa? Selisih harga kan gitu kan. Karena kan berbeda itu antara RON 92 dan RON 90 yang dijual pada masyarakat. Selisih harga itu kalau diakumulasi ya banyak kan gitu kan. Satu orang banyak, satu orang. Boleh kalau dikalikan dengan sekian konsumen dalam rentang waktu yang panjang itu juga tentu besar nilainya. Dan itu kerugian itu kalau dalam konteks perdata harus diberikan kerugian pada yang dirugikan oleh produsen gitu kan. Tapi tentu melalui proses-proses hukum, melalui proses-proses pembuktian dan sebagainya. Kerugian kedua tadi, saya nggak paham tentang teknis otomotif ya. Barangkali ada perubahan spesifikasi yang menyebabkan perubahan-perubahan tertentu pada kinerja kendaraan. Itu juga bisa buah kerugian. Dan itu juga memang kalau masuk ranah gugatan harus ada pembuktian gitu. Pak, ini kan konsumen kalau beli bensin kan hanya Pertamina ya Pak ya pilihannya. Sudah seharusnya nggak sebenarnya swasta bisa masuk untuk memberikan pilihan pada konsumen gitu? Sebenarnya pernah ya beberapa swasta di luar Indonesia menjual, kalau masalah Shell gitu ya, terus kemudian yang Petronas juga pernah jual, cuman kalau di Semarang kayaknya nggak ada ya. Artinya sebenarnya udah mulai sih waktu itu dibuka bahwa yang bisa mengoperasikan SPBU tidak hanya Pertamina. Cuman nggak tahu sekarang perkembangannya apakah masih berjalan atau tidak. Nah, apakah kemudian swasta boleh masuk atau tidak dalam undang-undang yang dalam peraturan perundangan masih memungkinkan pihak swasta di luar Pertamina menjual di SPBU. Cuma saya yakin mayoritas tetap Pertamina. Kita sih berharap sebenarnya ya memang harus Pertamina yang harus menjual karena itu kan punya negara sendiri kan gitu kan. Tetapi tetap harus betul-betul strike pada persoalan menjaga mutu kualitas yang itu jangan sampai pada titik merugikan konsumen. Kalau di Jakarta kan ada yang swasta itu Pak, yang Shell, Vivo, itu kan masyarakat jadi amannya ke sana karena tidak percaya. Itu gimana menanggapi di Semarang masyarakat mulai nggak percaya nih sama Pertamina gitu? Ya diperbolehkan gitu ya. Itu kan diperbolehkan memang pihak swasta menjual, tapi tentu dengan mekanisme tertentu yang sudah diatur oleh undang-undang. Jadi kalau misalnya Semarang ada di luar Pertamina punya SPBU gitu ya, menurut saya kalau dari sisi konsumen itu dua pilihan gitu kan. Artinya konsumen punya hak pilih untuk menentukan mana yang menurut dia paling bagus. Dan itu juga positif sebenarnya bagi Pertamina tentu karena dia ada pesaing. Mau nggak mau dia akan mencoba meningkatkan mutu sesuai dengan standar, tidak mau ditinggal oleh konsumennya kan.